Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Jemaat GKT Trinity Palu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Mari kita melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat GKT Trinity sekalian, kita datang kepada Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan KPPK nomor 16. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah seorang pendosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri tanpa penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus bayar semua. KPPK nomor 124. Dengarlah sabdanya, oh yang tak berdaya.
Saya jemput untuk berdiri, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, mengakui akan pelanggaran yang kita perbuat sepanjang 1 minggu yang telah kita lewati. Saya memberikan waktu kepada jemaat sekalian, mari kita datang secara pribadi, memohon pengampunan atas pelanggaran yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan hari ini kembali lagi kami boleh beribadah bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Sebelum kami jauh lebih datang kepadamu Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini adalah seorang pendosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri tanpa anugerah penebusan yang Tuhan kerjakan lewat karya-Mu di kayu salib. Sepanjang minggu yang telah kami lewati, ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, melalui perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami Tuhan. Pada kesempatan ini mohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampuni kami ya Allah. Dan kami terus berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk lebih taat dan peka akan perintah dan peraturan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Dimanapun kami boleh berada, kami boleh dipakai Tuhan semakin hari, semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami orang-orang berdosa. Rangkaian ibadah kami selanjutnya, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32, demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. KPPK nomor 252, adakah ia melindungi? Sewaktu hatiku
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita semua mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat dipimpin oleh Saudara Frankie. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan saya akan memimpinnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang layak menerima setiap syukur dan sembah kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk perkenaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang kami boleh terus nikmati sampai pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah, dan kiranya Engkau memberkati setiap hal yang kami lakukan dalam peribadatan kami, dan kiranya ya Tuhan ibadah kami boleh mempermuliakan nama-Mu, dan kami boleh bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah kami, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan dan doa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa, berserah, mendoakan untuk gereja kami, gereja GKT Trinity. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada, terlebih di dalam situasi yang tidak menentu sekarang ini. Kami hanya memohon kepadamu pertolongan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang ada, terlebih di masa PPKM ini ya Tuhan, ada begitu banyak kesulitan yang dihadapi dalam usaha, pekerjaan. Ya Tuhan, kami hanya berseru kepadamu, dan kami hanya meminta pertolongan daripadamu ya Tuhan. Mungkin sekarang ini umat-umat-Mu berada di dalam kesulitan, berada di dalam kelemahan tubuh, berbagai hal yang dipikirkan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar kepada setiap jemaat-jemaat yang ada. Kiranya Engkau menghiburkan setiap jemaat yang ada, terlebih dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini ya Tuhan. Dan kami hanya memohon pertolongan daripadamu ya Allah. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa teringat untuk keluarga Bapak Obed yang beberapa waktu lalu mengalami musibah, telah kehilangan kendaraan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini, Engkau hiburkan keluarga ini, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan dalam menghadapi situasi sulit yang sekarang mereka boleh alami. Kami percaya ya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari keluarga ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dalam proses pencarian dan proses penyelidikan di dalam kepolisian, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang mengambil bagian dalam tugas ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar di waktunya nanti ya Tuhan, kendaraan yang telah hilang boleh kembali ditemukan ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap petugas-petugas yang ada, dan kiranya berikan kekuatan kepada mereka, hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis yang ada ya Tuhan dalam menjalankan pelayanan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati, dan kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan kepada hamba Tuhan dan majelis yang ada dalam menjalankan pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang ada, namun kami percaya ya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari setiap pribadi, lepas pribadi yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau menolong setiap hamba Tuhan dan majelis dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, tak lupa kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk saudara-saudara kami yang
berada di pelayanan GKT Kenaan Kediri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat ini. Kami percaya ya Tuhan jemaat ini boleh ada. Itu semua karena rencana Tuhan. Itu semua atas seizin Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan Engkau memberkati jemaat ini. Dan kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk gereja ini. Ada beberapa hal yang menjadi pergumulan dan kesusahan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses penjualan gedung serbaguna. Ya Tuhan, kami menyerahkan proses penjualan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan kiranya ya Tuhan gedung ini boleh terjual dan penjualannya boleh berjalan dengan baik dan harga yang didapatkan boleh sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan gereja ini dalam menggumulkan pembangunan gereja. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Dalam setiap dana-dana yang dibutuhkan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk setiap panitia pembangunan yang ada dalam menentukan tender serta pemborong yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh memikirkan dengan baik untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, pekerjaan pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk rencana pembelian rumah yang berada di sebelah gereja ya Tuhan. Kami hanya berserah penuh kepadamu. Kiranya ya Tuhan proses pembelian yang ada boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya ya Tuhan rumah yang ada boleh digunakan dengan sebagaimana mestinya yang diperlukan oleh jemaat di pelayanan GKT Kenaan Kediri ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa ya Tuhan untuk kerohanian dari jemaat Tuhan yang di GKT Kenaan Kediri. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada, jemaat-jemaat yang ada dalam situasi sekarang ini yang tidak menentu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya ya Tuhan dalam situasi hidup yang sekarang ini, iman percaya mereka semakin teguh walaupun tantangan pencobaan boleh datang. Iman percaya mereka semakin teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa secara khusus untuk setiap pekerjaan dari umat-umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Kiranya Engkau memberikan berkat-Mu kepada mereka dalam situasi PPKM yang sedang berlaku sekarang ini. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu yang berada di GKT Kenaan Kediri. Namun kami hanya berserah penuh kepadamu. Kiranya Engkau menolong setiap umat-umat Tuhan dan jemaat yang berada di GKT Kenaan Kediri ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan terakhir kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk pergumulan dari gereja GKT Kenaan Kediri. Kami berdoa untuk pelayanan mereka yang berada di PPI, Pare, dan pos perintisan Gurah. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan pos pelayanan ini. Kiranya setiap hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, boleh Engkau berkati, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemampuan agar mereka boleh melayani Tuhan di pos pelayanan ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, iman percaya dari setiap umat-umat-Mu yang ada semakin terbangun, semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, pos PI pelayanan ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK nomor 320, Semakin Dalam. Kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya padaku diberi. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi,
Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat JKT Trinity. Sungguh mengharapkan Anda semua dalam keadaan sehat dan baik ketika sedang menyaksikan rekaman khotbah ini. Ibu Bapak sekalian, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kelahiran Yesus dari anak darah. Ya, ini merupakan kelanjutan kita dari perenungan akan firman Tuhan berdasarkan Katekismus Westminster. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan melanjutkan perenungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah Bapa Sang Sumber kehidupan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kesempatan bagi kami boleh akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Kiranya rahmat-Mu itu boleh menerangi hati kami dan membuka hati kami untuk boleh belajar dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Ya Allah, kasihanilah kami dan tuntunlah sehingga kami dapat semakin mengenal siapakah Sang Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus yang telah datang menjadi manusia. Tuntun kami di dalam pemberitaan dan perenungan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 1. Injil menurut Lukas pasal 1, kita akan membaca ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-35. Injil menurut Lukas pasal 1, ayat 31 dan ayat 35 akan saya bacakan bagi kita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ibu Bapak, silakan memberikan pembatas pada bagian ini. Mari kita membuka satu bagian lagi dari surat Paulus kepada jemaat Galatia, kitab Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Demikian berbunyi, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, jemaat sekalian, sebagaimana di minggu-minggu yang lalu kita telah merenungkan akan kondisi keberdosaan manusia dan karya penyelamatan Allah Bapa yang memilih sejumlah orang untuk diselamatkan. Dan minggu lalu kita sudah mulai merenungkan karya penyelamatan Yesus Kristus, Sang Penebus umat pilihan Allah itu. Dan kita juga telah melihat akan keilahiannya. Dan di saat ini kita akan merenungkan lagi tentang Yesus Kristus dan merenungkan tentang kemanusiaannya, tentang bagaimana Kristus Sang Anak Allah itu menjadi manusia. Jemaat sekalian, kalau melihat Katekismus singkat Westminster di pertanyaan yang ke-22, di situ ada pertanyaan, bagaimanakah Kristus yang adalah Anak Allah menjadi manusia itu? Kristus anak Allah, jawabnya, menjadi manusia dengan mengambil bagi dirinya suatu tubuh yang sejati, serta suatu jiwa yang berakal budi, yang dikandung oleh kuasa Roh Kudus di dalam rahim anak darah Maria, serta dilahirkan oleh Maria namun tanpa dosa. Atau kalau secara sederhana, jawaban Katekismus singkat Westminster di pertanyaan ke-22 ini ya kurang lebih kita dapat kalimatkan begini. Bagaimana Kristus menjadi manusia? Kristus yang adalah anak itu menjadi manusia, bagaimana caranya? Kristus menjadi manusia melalui kelahiran anak darah Maria yang dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Ibu Bapak Saudara-saudari, berdasarkan bacaan kita tadi dari Injil Lukas, kita dapat melihat bahwa kelahiran Kristus melalui Maria merupakan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebagai bagian dari karya penyelamatan Allah Tritunggal kepada manusia berdosa. Dan kalau kita melihat catatan-catatan kitab Injil,
Maka itu menunjukkan kepada kita bagaimana peristiwa kelahiran Yesus sebagai anak manusia. Dari pemberitahuan malaikat kepada Maria dan kepada Yusuf, perjalanan mereka, kemudian apa yang terjadi di dalam proses persalinan, dan kemudian lahirlah Yesus. Semua catatan itu menunjukkan bahwa Kristus, Sang Anak Allah yang mulia dan kekal itu, telah merendahkan dirinya sedemikian rupa. Ia rela dan telah masuk ke dalam keadaan yang rendah, hina, dan terbatas. Ya, Kristus yang jauh melampaui manusia ciptaan, karena ia adalah Sang Pencipta dan Allah atas segenap ciptaan, telah merendahkan dirinya hingga ke tingkatan ciptaan tersebut. Bahkan di dalam perendahan dirinya, Kristus itu sebagai manusia rela mengenakan mahkota duri dalam menanggung derita hukuman atas orang-orang berdosa. Ibu bapak sekalian, perendahan diri Yesus sebagai manusia itu juga dapat kita renungkan dalam penyebutan Maria sebagai Bunda Allah. Ya, memang ini adalah sebuah gagasan teologi yang mungkin tidak asing kita dengarkan, bahwa kelahiran Yesus menjadi manusia adalah melalui Maria. Sehingga dalam satu pemahaman tertentu dapatlah dikatakan bahwa Maria sebagai Bunda Allah. Namun pernyataan Maria sebagai Bunda Allah bukan berarti bahwa Maria telah diangkat menjadi sederajat dengan Allah. Tetapi pernyataan Maria sebagai Bunda Allah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, Sang Anak Allah yang kekal itu, benar-benar telah merendahkan dirinya atau menjadikan dirinya sederajat dengan Maria yang adalah manusia. Tetapi pertanyaannya ibu bapak, bukankah Maria adalah manusia berdosa? Lalu bagaimana Yesus lahir melalui manusia namun tanpa dosa? Ya, sebagaimana di dalam catatan Injil Lukas tadi, maka kita dapat menemukan penjelasan bahwa kelahiran Yesus dari anak darah, yaitu Maria, adalah niscaya karena melalui kuasa Roh Kudus, sebagaimana yang dicatat oleh Lukas. Makanya Yesus Kristus dapat dilahirkan dengan natur manusia sejati, tapi tanpa dosa. Ketika Injil Lukas mencatat perkataan malaikat bahwa Maria dinaungi oleh kuasa Allah yang maha tinggi, itu sebenarnya sedang menyatakan bahwa meskipun Maria adalah manusia berdosa, namun Roh Kudus tetap menjaga sedemikian rupa sehingga anak yang dia kandung tidaklah tercemar oleh dosa. Dengan demikian, karya Roh Kuduslah yang telah menjadi dasar dari mujizat kelahiran anak darah tersebut. Jadi, Kristus telah mengambil natur manusianya dari Maria dengan cara sedemikian rupa sehingga keberdosaan Maria tidak perlu ikut terambil olehnya. Jemaat sekalian, Alkitab juga mencatat tentang rasa lapar, haus, serta kesakitan yang Yesus alami. Alkitab pun mencatat kesedihan dan penderitaan Yesus, serta bagaimana dia bertumbuh dan kemudian bertambah hikmatnya. Semua catatan-catatan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu telah sungguh-sungguh menjadikan dirinya sederajat dengan manusia. Bahwa kelahirannya menjadi manusia melalui anak darah bukanlah sebuah peristiwa imajinatif atau sebuah khayalan belaka, tetapi itu adalah sebuah peristiwa historis dan faktual. Dan Yesus yang lahir melalui anak darah itu bertumbuh besar sebagaimana manusia pada umumnya dan turut merasakan apa yang dirasakan manusia lain di sekitarnya pada masa itu. Lalu ibu bapak, saudara-saudari, apa sih pentingnya merenungkan kelahiran Yesus dari anak darah bagi kita? Saya kira ada 3 poin. Yang pertama, tanpa kelahiran Kristus dari anak darah Maria,
tidaklah mungkin ada Injil keselamatan bagi orang berdosa. Sebab ibu bapak sekalian, kita tahu penyelamat manusia berdosa itu haruslah Allah yang benar dan manusia sejati. Atau dengan kata lain, penyelamat manusia berdosa haruslah Allah dan juga manusia sekaligus. Mengapa penyelamat itu haruslah Allah yang sejati? Karena supaya dengan kuasa keilahiannya, sang penyelamat itu dapat menahan murka Allah di dalam kemanusiaannya, sehingga ia dapat menyediakan keselamatan kekal bagi manusia. Dengan kata lain, ada tugas maha berat yang harus dilaksanakan. Tugas yang sedemikian beratnya sehingga tak seorang pun dapat melaksanakannya kecuali sang penyelamat itu adalah Allah sendiri. Namun sang penyelamat itu haruslah seorang manusia juga, supaya ia dapat memulihkan natur manusia dan turut merasakan kelemahan kita, sehingga kita yang dipilih dan ditebus itu dapat menerima karya pengadopsian sebagai anak Allah, dan memiliki penghiburan serta jalan masuk untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Atau dengan kata lain secara sederhana begini Ibu Bapak, karena manusia telah berdosa, maka manusialah yang harus melunasi dosa-dosanya dengan menanggung murka Allah. Itulah mengapa Kristus sang anak Allah perlu menjadi seorang manusia sejati guna menyelamatkan manusia berdosa. Kristus lahir melalui anak darah menunjukkan adalah anak Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia untuk menyelamatkan. Tanpa kelahiran Kristus dari anak darah Maria, tidak mungkin ada Injil keselamatan bagi orang berdosa. Poin kedua Ibu Bapak, apa pentingnya kelahiran Yesus dari anak darah? Kelahiran Yesus dari anak darah merupakan karya cinta Allah kepada manusia berdosa. Bila kita melihat inkarnasi Kristus atau kelahiran Kristus dari anak darah Maria, itu merupakan jalan dari kekekalan ke dalam waktu. Kristus sang anak Allah berinkarnasi masuk menjadi darah dan daging sebagaimana manusia pada umumnya. Ini merupakan sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa sekalipun Allah dekat dengan Abraham, Musa dan para nabi kalau kita melihat catatan-catatan di dalam kitab Perjanjian Lama, namun ia tidak pernah sebelumnya turun berinkarnasi. Tetapi kemudian kita melihat di dalam catatan Injil, karena cintanya, Yesus lahir melalui anak darah, menjadi darah dan daging sebagai seorang manusia. Kelahiran Yesus melalui anak darah juga merupakan bentuk cintanya kepada manusia. Mengapa? Karena Yesus masuk ke dalam sejarah tanpa menunggu kita manusia menjadi baik atau mencari dia lebih dahulu, Ibu Bapak. Jadi Yesus tidak menunggu manusia jadi baik dulu, cari Allah dulu, baru kemudian dia jadi manusia. Tidak. Dia justru turun, dia sendiri yang berinisiatif, lahir melalui anak darah dengan datang mencari kita dalam cintanya. Semua itu menunjukkan bahwa dia sendiri yang berinisiatif datang mencari manusia berdosa. Bahkan kita lihat bagaimana dia sendiri yang datang mencari manusia berdosa, dia sendiri yang juga berinisiatif datang memberikan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Buat apa? Untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Nah, Ibu Bapak begini, karena anak Allah sendiri yang berinisiatif mencari kita dalam cintanya, dan itu ditunjukkan bagaimana dia berinkarnasi, lahir melalui anak darah manusia, kemudian memberikan dirinya dan semua itu, maka kita sesungguhnya yang dicari oleh Yesus itu tidak dapat memegahkan diri kita atau menyombongkan diri kita dengan berkata bahwa Allah itu mencintai kita atau mencintai saya dan ibu bapak sekalian karena kita itu layak dicintai. Tidak demikian. Karena Allah sendiri yang berinisiatif mencari.
Kristus yang tidak dicipta mencintai kita yang dicipta. Inisiatifnya itu menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Bukan karena manusianya layak, bukan karena kita layak untuk dicintai, tetapi karena apa? Karena cinta Kristus itu berakar di dalam dirinya sendiri atau berakar pada Allah Tritunggal. Karena Allah lah sang pencinta itu yang datang mencari manusia yang dia cintai. Bukan karena kita yang layak, tapi karena memang dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita boleh hidup benar dan hidup mengasihi dia. Maka kita yang dicintai oleh Kristus ini, janganlah sombong. Jangan memegahkan diri kita di hadapan sesama kita, bahkan di hadapan Allah. Karena berani berkata, saya diselamatkan, kau tidak, karena saya lebih layak dicintai, kau tidak. Bukan demikian. Tetapi kita perlu sungguh bersyukur kepada Allah di sepanjang hidup kita atas cintanya itu. Bagaimana Kristus oleh karena cintanya, dia sendiri yang berinisiatif datang mencari manusia. Dengan datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui kelahirannya dari seorang anak darah. Yang ketiga, apa sih pentingnya kelahiran Kristus melalui anak darah? Kelahiran Yesus dari anak darah merupakan karya kehidupan. Mengapa Ibu Bapak? Karena dalam peristiwa itu Allah sendiri yang datang untuk memulihkan kehidupan di tengah-tengah kematian dan dosa manusia. Sebagaimana telah kita renungkan dalam beberapa minggu yang lalu, bahwa relasi atau persekutuan manusia dengan Allah telah rusak oleh dosa manusia. Akibatnya, manusia menjadi terpisah dari Allah. Tidak lagi dapat menikmati persekutuan yang intim dan indah dengan Allah. Nah, kondisi keterpisahan manusia dari Allah inilah yang dipahami sebagai kematian rohani yang dialami oleh manusia. Ya, kita manusia telah mati di dalam dosa. Karena kita telah terpisah dari Allah, sang sumber kehidupan. Namun, Kristus, sang anak Allah itu, telah lahir melalui anak darah, menjadi manusia untuk memulihkan relasi persekutuan Allah dengan manusia, supaya manusia bisa menikmati hidup dalam persekutuan yang intim dan indah dengan Allah. Dia datang dan menghidupkan kita dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Namun Ibu Bapak sekalian, karya kehidupan dari Yesus yang lahir menjadi manusia tidak hanya meliputi aspek itu juga. Kita dapat lihat di sepanjang hidupnya bagaimana Yesus sang anak Allah yang telah berinkarnasi itu menjadi Yesus dari Nazaret. Ini bukanlah suatu mitos. Dan kita dapat melihat dalam catatan Alkitab bahwa Yesus dari Nazaret ini melakukan karya kehidupan melalui kata dan perbuatannya di sepanjang hidupnya. Lihatlah dalam catatan Alkitab bagaimana dia merangkul mereka yang lemah dan berdosa. Bagaimana dia datang menyapa, menjumpai mereka yang terpinggirkan dan yang terkucilkan dalam masyarakat. Lihatlah dalam catatan-catatan Injil bagaimana Yesus, sang anak Allah yang menjadi manusia itu hadir dan berbagi kehidupan di tengah-tengah orang miskin, para nelayan, orang yang kesusahan, orang yang berduka, mereka yang papah, mereka yang dihindari dalam masyarakat. Tetapi Yesus datang mencari dan berbagi kehidupan dengan mereka. Bukankah ini sebuah karya kehidupan yang dilakukan Yesus di sepanjang hidupnya? Yesus hadir di antara mereka dan melakukan karya kehidupan bagi mereka. Maka saya kira Ibu Bapak, sebagai orang yang telah menerima cinta dari Yesus Kristus, sebagai orang yang juga telah menerima karya penyelamatan dari Yesus Kristus, sang anak Allah yang telah lahir melalui anak darah itu,
maka bukankah kita juga dipanggil untuk meneladani dia dalam kehidupannya, untuk juga dapat berkarya, melakukan karya kehidupan dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Berbagi kehidupan dengan mereka yang saat ini dalam keadaan susah, berbagi kehidupan dengan mereka yang saat ini dalam keadaan papah, lemah, berbagi kehidupan dengan mereka yang saat ini penuh dengan pergumulan dan kesukaran dalam kehidupan mereka. Kelahiran Kristus melalui anak darah merupakan karya yang penting, karena tanpa itu tidak ada Injil keselamatan bagi orang berdosa satu. Yang kedua adalah kelahiran Kristus melalui anak darah penting, karena itu adalah sebuah karya cinta dari Allah, di mana Dia yang sendiri berinisiatif datang menjadi manusia, mencari kita yang berdosa. Kelahiran Kristus dari anak darah juga merupakan karya yang penting, karena Dia datang menjadi manusia dan melakukan karya kehidupan di sepanjang hidupnya. Maka kita pun juga dipanggil untuk meneladani Yesus dengan turut berbagi kehidupan, melakukan karya kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh mengingat Kristus di sepanjang kehidupan kita, mengingat akan karya cintanya, karya kemuliaannya itu, dan juga boleh kita teladani dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui diri Yesus Kristus. Ya, Sang Anak Allah yang kekal itu telah datang menjadi manusia dan datang mencari kami untuk menyelamatkan kami dari keberdosaan kami, supaya kami boleh selamat dan dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Allah, dan juga untuk kami dapat berkarya di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Tolonglah kami, ya Allah, sebagai para pengikut Kristus, agar kami dapat sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan juga dapat sungguh-sungguh meneladani Kristus dalam kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 348. Yang ku persembahkan berasal dari-Mu. Persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu, dan semua milikku ku terima dari-Mu, bagaikan buah sulungku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami lagi datang kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Ada berbagai macam kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Usaha pekerjaan yang Kau percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pakai ini Tuhan untuk dipakai di dalam pelebaran pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di GKT Trinity Palu.
Berkati setiap kami Tuhan yang sudah memberikan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doksologi. Untuk itu jemaat sekalian saya mengajak untuk bangkit berdiri. Mari Ibu Bapa, Saudara-saudari, kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.